Assalamualaikum, Salsabil hadir untuk solusi hidup. Air mineral Salsabil memiliki 7 kandungan mineral dan kadar pH yang stabil di angka 8,0 serta kadar oksigen yang tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Diproses melalui filtrasi, aerasi, dan sinar UV dan diambil dari sumber air puncak Gunung Salsabil yang mengandung batu-batuan organik. Karena air Salsabil adalah air yang berbeda dengan umumnya, tentunya cara berjualannya, cara pengenalannya juga berbeda dengan air yang umum. Keunggulan air Salsabil ada memiliki 7 mineral. Itu 7, sementara masih 7. Nanti kita bahasnya 9. Karena kita mengikuti brosur dulu. Yang akan datang, saya ulangi, produk kita udah ganti kemasan yang terbaru, kita sebutnya 9 nanti. 9. Itu yang pertama. Yang kedua, kadar pH yang stabil. Kadar pH yang stabil di angka 8 karena ini adalah pH alami. Jadi itu modal utama kita untuk perbandingan mencari pH yang tinggi. Untuk merek-merek air lain tuh banyak, tapi yang alami alhamdulillah baru ketemu satu, Salsabil yang alami. Yang lain tuh hasil rekayasa mesin. Ada yang menggunakan alat untuk mengangkatnya, ada yang menggunakan batu-batuan seperti batu sojol dan lain-lain, itu mengangkat pH dan mengaktifkan air juga. Terus ada yang menggunakan tetes dicap, mungkin pernah lihat orang diteteskan ke banyu untuk menambah mineral alasannya dan membuat pH-nya jadi naik. Itu ada. Saya sering kali ketemu di Peri di Penajam menuju Balikpapan, dia jual ditetes. Nah, itu pH akan naik, tapi biasanya apabila tidak cepat diminum atau dikonsumsi itu bertahan di 2 jam dia udah mulai turun. Di 3 jam selanjutnya ya makin turun tentunya. Nah, kalau dia hasil olahan mesin itu biasanya 1 hari udah mulai turun, 24 jam itu turun, pH-nya kembali lagi sampai makin hari ya kembali lagi ke pH asal. Atau mungkin ada merek lain karena kita di kalangan intern kita bisa aja menyebutnya. Contoh yang rada terbaik di antara yang lain, rada baik di antara yang lain tuh Milagros. Itu pH-nya 8. Itu lebih stabil, bisa bertahan 2 hari. Di luar daripada merek itu nggak bertahan 2 hari kalau sudah dibuka dari tutup. Itu pada saat baru kita buka tutup dia masih bisa di angka 8. Setelah kita tuang ke gelas atau tutupnya dibuka dibiarin, dia langsung berkurang. Setelah dibuka tutup dia langsung turun nantinya, walaupun ditutup kembali tetap turun. Itu tanda bahwa pH-nya tidak stabil dan tidak alami. Itu yang kedua. Saya tambahkan lagi, pH ini adalah bukan standar yang menyatakan bahwa air ini lebih hebat atau lebih baik daripada air lain, bukan cuma pH. Artinya untuk mencapai pH di atas 7, karena pH netral itu 7, kita perlu kenali dulu apa sih dimaksud air alkali. Air alkali adalah air yang apabila kadar pH itu di atas 7,5. Karena pH 7 adalah pH 0, itu dianggap 0. Kondisi netral itu di posisi 7. Ini perlu diingat, nanti nanti akan banyak yang bertanya. Pada saat sudah mulai memperkenalkan lebih serius akan ketemu orang farmasi, orang kedokteran, bahkan mungkin apoteker dan lain sebagainya. Atau mungkin orang-orang yang kuliah di bidang-bidang tersebut. Jadi nanti akan banyak pertanyaan. Kenapa pH 8 bagus? Kadang-kadang orang bertanya gitu. Buktinya kita selama ini minum air pH-nya kita nggak tahu berapa, tapi ternyata kita masih tetap sehat-sehat aja kan gitu. Nah, itu banyak pertanyaan nanti, dan mungkin itu baru pertanyaan yang mudah. Banyak lagi nanti pertanyaan yang mungkin yang lebih sulit. Untuk itu kita perlu mengenali apa itu pH, apa itu mineral dan lain sebagainya. Saya tambahkan lagi, kenapa pH itu bukan standar ukuran menyatakan air itu lebih baik daripada air lain. Karena pH itu bisa dibentuk, itu yang pertama. Bisa dibentuk dengan mesin naiknya, terus juga bisa dibentuk dengan tetes tadi, dan juga bisa dibentuk secara sedikit alami kesannya, tapi menggunakan batu-batuan. Terus pH ini bukan berarti semakin tinggi semakin baik. Contoh mungkin pernah dengar ada mesin kangen ya, orang nyebutnya kangen water, padahal itu Kengen water. Cuma orang mau gampang aja kangen, bahasa Indonesia jadi nyebutnya kangen, padahal Kengen water. Nah, Kengen water ini alat yang dibuat untuk mengangkat pH. Dia bisa angkat air tersebut, pH-nya bisa sampai 8, 9, bahkan sampai 10. Nah, yang boleh dikonsumsi untuk semua usia, semua jenis kelamin,
tidak ada batasan berapa banyak dikonsumsinya. Itu standarnya adalah minimal 6,5, pH-nya lah 6,5 sampai 8,5 paling tinggi. Nah, kalau misalnya pH 9 diminum buat sembarang orang itu kada baik juga. Itu dianjurkan untuk orang yang punya penyakit kanker, pH-nya di atas 8. Kanker, jadi mau dia kanker darah atau mungkin kanker di bagian-bagian organ tubuh yang lain, usahakan pH-nya di atas 8, minimal 8, itu yang terbaik. Tapi khusus kanker, karena dia sifatnya akan mematikan sel-sel kanker, menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita, terus menetralisir darah dan juga pengendapan di tubuh kita. Dia sifatnya kayak membasuh, membersihkan. Jadi kalau nggak percaya, kalau ada alat atau tetes atau alat yang mengangkat pH, buatlah air yang ada di rumah kita nih, angkat pH-nya sampai angka 11 atau kalau perlu 12 sampai 13. Terus pakai buat mencuci pakaian yang warna putih, itu pasti lebih bersih. Itu fungsinya seperti itu contoh yang paling sederhananya. Jadi pH itu sifatnya seperti itu. Bukan berarti pH-nya makin tinggi makin bagus, karena dulu suka ada ulun ketemu ada orang mengajakin demo dipakai salsabil dibandingin sama dia pH-nya itu 11. Dia pakai buat demo tetes betadin dan juga mie dan lain-lain. Punyanya pasti cepat, nggak usah diaduk, nggak usah dikocok lagi, cuma diguncang sedikit aja pasti berubah. Nah, kebetulan waktu saya kasih masukan ke teman-teman, kalau dia mau demo pH kita 8, dia pakai yang pH 8. Makanya kita tidak melakukan demo untuk tetes betadin. Bandingan kita salsabil dibandingin misalnya sama merek Aqua, Fit, Ades dan lain-lain, kada boleh, itu kada etis kita. Kenapa? Standar banyunya udah berbeda. Betul. Pertama itu kita menjatuhkan orang lain, kedua sama aja kita ini sedang membodohi orang yang kita sampaikan. Kenapa? Kadarnya udah berbeda, jenis banyunya berbeda. Diaduin kada mungkin. Valentino Rossi disuruh lawan sama ulun kada sanggup kan gitu. Ibaratnya pembalap dunia ketemu pembalap lokal, kada sanggup. Nah, sama aja kualitasnya banyu pun seperti itu. Jadi kalau mau dibuat perbandingan, lihatlah yang sejenis, lihat kecepatannya kalau dia sama, kalau mau seperti itu. Tapi itu hati-hati, jangan menggunakan merek orang, jangan disebut. Misalnya kalau lagi demo, jangan sampai ada merek, karena sewaktu-waktu itu bisa digugat gitu. Nah, itu digugat karena apa? Karena kita dianggap menjatuhkan merek orang lain, apalagi dengan standar air yang berbeda. Itu kada baik, kada etis. Itu bisa disomasi kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita mau lakukan demo itu baiknya kita cuma pembuktian bahwa ini adalah air ini, kada perlu perbandingan, kada apa-apa. Kita tetes betadin, kita guncang sebentar, normal lagi, putih lagi, cukup sudah. Kada perlu kita bandingin lagi yang lain, kada, yang lain jelek, yang lain kada bagus. Ada bagus nantinya dirinya, malah simpati orang ke kita malah berkurang nanti. Jadi cukup punya kita, ini yang membuktikannya. Pak, tes sama yang lain, mohon maaf kalau mau ngetes sendiri silakan nanti, tapi kami tidak, karena kami tidak mau kesannya menjatuhkan produk orang. Nah, kita dapat simpati dari orang yang kita ajak bicara. Tandanya kita bukan ngajakin orang untuk berperang atau bertempur, tapi kita memberikan informasi. Minimal Pak, Bu, Bapak atau Ibu tidak menukar air salsabil, minimal kalian jadi tahu pengetahuan tentang air. Yang pertama, tentang pH tadi. Itu. Jadi apabila pH-nya terlalu tinggi, ingati pelanggan kita kalau ada, oh saya minum air ini, nah pH-nya 9, mohon maaf Bu, penyakit pian apa aja? Ada, saya sehat aja. Jangan, tolong kurangi. Kalau sekali-sekali aja, seminggu 2 kali, paling sering gak ada apa-apa. Karena semakin sering semakin tidak baik nantinya. Nanti yang ada malah sembelit, susah buang air besar atau yang lain-lain. Itu contohnya. Apalagi kalau orang punya penyakit MAH atau asam lambung, kasih pH tinggi 9 misalnya, dia malah sembelit, susah buang air, perutnya sakit tapi buang air kada mau keluar, padahal ada juga keras, ada apa tapi malah susah. Nah, itu salah satunya, dia berbenturan dengan banyak sesuatu. Jadi yang paling ideal untuk dikonsumsi, kadar pH yang ideal dikonsumsi adalah 6,5 minimal. Karena 6,5 dibulatkan masih bisa menjadi 7. Sebetulnya 7, paling idealnya tuh 7. Cuma WHO membuat standar tuh 6,5.
Itu. Dan itu saya buat di dalam brosur yang baru. Tujuannya untuk memberikan wawasan atau pengetahuan ke banyak orang bahwa standar WHO kalau mau dikonsumsi kadar pH-nya adalah 6,5, paling tinggi 8,5. Itu ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi, orang tua laki perempuan bebas selama masih ada napasnya dan masih bisa minum. Kalau dia mati nggak bisa, jadinya nggak bisa kita kasih itu. Nah, itu yang kedua untuk pH. Yang ketiga, air salsabil ini aktif. Nah, kita bisa menyatakan bahwa salsabil adalah air mineral aktif. Maksudnya aktif adalah air salsabil akan bekerja sendiri di dalam tubuh kita. Dia akan menyerap lebih maksimal dan memperbaiki sel dan saraf serta menghancurkan endapan atau hambatan-hambatan di pembuluh-pembuluh darah. Itu keaktifannya. Nah, ciri-ciri keaktifan itu salah satunya adalah bisa dilakukan uji keseimbangan tubuh misalnya. Mungkin pernah lihat dulu kalau teman-teman melakukan uji keseimbangan tubuh, tapi kita nggak bisa tes kecuali ada yang belum minum salsabil 1 hari ini. Ya rasa udah minum semua kan gitu. Nah, ditambah lagi itu tadi yang ketiga lah, bahwa air salsabil itu aktif. Kadar apa sih yang membuat air salsabil aktif? Kadarnya itu, mineralnya itu ada banyak yang membuat salsabil aktif, bukan cuma selenium, bukan cuma kupfer, tapi juga ada lagi sekarang itu boron. Nah, boron ini juga membantu untuk mengaktifkan air serta barium. Karena sifat barium salah satunya adalah yang membuat air salsabil ini menjadi air pH-nya lebih tinggi daripada air umum. Sifat alkali alami dari barium dan sifat namanya hidroalkali, namanya hidroalkali. Jadi hidroalkali alami itu dari barium. Jadi nanti ada di komposisi, nanti saya bagi di flash disk, itu silahkan di print, itu dibaca-baca sekaligus kalau ketemu orang apotek, toko obat dan lain-lain, tunjukin itu, kalau mereka mau berikan kalau perlu gitu. Jadi dia bisa lebih percaya itu. Atau orang yang berjualan di klinik, karena kami anjurkan kalau bisa berjual salsabil di klinik. Ada klinik perorangan yang kita kenal, kalau perlu titip ke apa juga. Kenapa? Kalau produk kita ada di situ dan mereka lihat brosur kita, yang datang orang lagi sakit, pas betul dia. Nah, itu minumnya air salsabil. Terus biar dia minum berbarengan pun biarin aja kada apa-apa, karena nanti pengendapan dari obat tersebut itu akan jadi bersih. Jadi orang yang sering minum obat-obat dokter atau obat warung itu pasti ada sisa pengendapan yang hasil dari bahan kimia tadi. Nah, dengan minum salsabil maka akan bersih yang pengendapan tersebut. Nah, karena tadi yang ketiga air salsabil adalah aktif dan kadar oksigennya tinggi, artinya tinggi ini memang nggak terlalu tinggi, cuma 14 ppm. 14 ppm pun itu memang kami belum masukin karena ulun harus butuh lab yang terakhir. Kalau lab terakhir saya udah sampaikan sama Sidin di Gunung, tolong Abi kalau bisa saya minta hasil oksigen juga, jadi biar kita bisa masukin nanti di brosur kita. Jadi kestabilan oksigen kita di berapa yang terakhir. Yang terakhir yang saya tahu itu 14. Nah, 14 ppm itu udah cukup tinggi apabila itu stabil di angka tersebut, tidak mau naik, tidak mau turun. Ada air mungkin PO2, mereknya PO2, pernah mungkin itu banyu multi level soalnya. Ya, itu dia kadar oksigennya 100 ppm. Kalau saya pasti saya pelajari, merek yang lain pun saya pelajari. 100 ppm. Pas kita buka tutup itu selalu kedengaran ada suaranya keluar. Nah, itu PO2. Ada lagi juga Cleo, dia buka tutup yang premium ya, yang botol premium yang kuning botolnya, yang kayak botol Sprite atau Coca-Cola. Pas kita buka tutup dia langsung ada keluar suara oksigennya keluar. Dia kandungannya 100 juga ppm-nya. Kenapa dia pasang 100? Tinggi bener nih 100. Tapi dia pasang itu 100 karena dia akan keluar oksigennya, makanya dipasangnya tinggi. Karena pada akhirnya paling yang masuk ke tubuh cuma di angka 14 atau 12 saja, bahkan bisa di bawah itu. Semakin lama dia telah dibuka tutup, pasti akan semakin berkurang kadarnya. Makanya
ciri-cirinya mereka botolnya harus tebal. Dia kada berani kalau botolnya kada tebal, pasti kada tahan, kada mampu menahan tekanan oksigen tadi, karena itu injek, oksigennya injection, bukan oksigen alami dari air tersebut. Nah, ada dulu pernah yang Ulun pernah jalankan, itu nggak banyak malah, oksigennya cuma 12. Mungkin pernah, ini kita buat pelajaran kita, air oksigennya cuma 12 ppm, sedikit kan, tapi kemampuan tingkat fungsi dari oksigen yang cuma 12 dia bisa hebat. Yang bikin terkenal air oksi itu waktu itu karena oksigennya, padahal cuma 12. Nah, kenapa bisa begitu hebat manfaatnya? Karena 12-nya oksi itu stabil di 12. Dia sudah dikocok-kocok di apa, tetap aja dia 12. Stabil di angka 12. Kenapa? Karena dia punya alat untuk mengikat oksigen tersebut. Dia menggunakan alat. Namanya EMRET alatnya. Itu cuma punya oksi aja. Sempat ada ditirukan sama OE, Oxiwell ditirukan juga. EMRET juga namanya, tapi beda kualitasnya. Ada bisa mengikat oksigen lebih stabil. Nah, jadi itu sekedar pengetahuan aja bahwa air salsabil kadar oksigennya tentu seperti kadar pH tadi. Dia tetap akan stabil di angka yang ada. Kenapa? Karena itu alami, bukan hasil rekayasa mesin. Bukan ada penambahan sesuatu untuk merubah kadar air salsabil, tapi tidak. Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang keluar dari mata air, dan itu akan stabil. Contoh, air jam-jam mau disimpan berapa lama pun kadar pH-nya tidak akan berubah. Itu satu. Itu contoh yang sederhana, karena itu alami, tidak ada proses penambahan atau pengurangan. Betul. Nah, dia tetap di pH-nya. Begitu juga kadar oksigennya. Gitu. Dan yang terakhir, kalau air jam-jam itu mineralnya hidup. Dia hidup. Semakin disimpan semakin lama semakin nyaman, bahkan semakin bagus kan gitu. Nah, jadi dan dia tidak berbahaya. Itu untuk pemahaman tentang 3 keunggulan tadi. Saya tambahkan yang terakhir, kalau nanti ada orang bertanya, TDS air salsabil berapa? TDS ini total dissolvable, jadi totalnya kandungan mineral yang ada di air salsabil atau zat yang terkandung di dalam air salsabil totalnya berapa? Nah, itu untuk salsabil saat ini 95. Tapi hasil lab terakhir karena sudah ada penambahan 2 mineral jadi 108. Tapi saya belum masukkan karena ini hasil Sukopindo yang masih saya bawa. Untuk selanjutnya kita membawa hasil dari SNI langsung. Nah, setelah dinyatakan beliau beberapa tahun lalu akan ada kenaikan 2 mineral, dan itu betul naik 2, tentunya total kandungan zat di dalam air salsabil pasti naik. TDS-nya tadi, TDS-nya jadi naik, jadi 108 saat ini. Jadi nanti kita akan rubah di brosurnya menjadi 108. Sementara ini kada apa-apa. Kenapa? Karena label yang ada di sini ini sudah sangat kuat karena ini sesuai sertifikat dari Sukopindo. Itu walaupun ini bukan lab yang terbaru. Karena lab yang terbaru malah meningkat semuanya. Nah, terus kalau ada orang yang bertanya, TDS-nya tinggi berarti kada baik. Karena TDS itu harus sedikit. Tandanya air bersih kan gitu. Kalau mau bersih bikin aja sampai 0. Jawabannya. Air bersih kada membawa apa-apa. Yang menyatakan air itu baik atau tidak bukan TDS. Kalau TDS ini cuma total kandungan yang ada. Contoh, air jam-jam TDS-nya itu bisa di atas 500 sampai 600, bahkan pernah ulun sampai di 800. Semakin lama dia disimpan dia semakin tinggi, makin naik. Karena mineral air jam-jam ini hidup. Jadi makin kuat gitu kan. Nah, jadi yang mempengaruhi air itu baik apa tidak itu bukan dari total kandungan yang ada di dalam air atau TDS tadi, tapi apa yang terkandung di dalamnya, itu intinya. Gitu. Kalau WHO menyatakan TDS itu jangan lebih dari 500, kenapa? Karena umumnya itu menjaga apabila satu air tersebut sampai mengandung sesuatu yang berbahaya. Kalau mengandung sesuatu yang berbahaya tidak boleh melewati dari angka 500 total kandungan zat yang terdapat di dalam air. Air apa aja dibatasi, walaupun itu tidak bisa jadi standar utama. Kenapa? Siapa yang berani bilang? WHO aja nggak berani bilang air jam-jam kada bagus, jangan diminum karena TDS-nya di atas 500. Siapa yang berani? Nggak berani, karena seduniaan orang mengakui air saat ini yang terbaik adalah air jam-jam. Bisa dikonsumsi atau diminum tanpa harus dimasak.
disimpan berapa lama, dia tidak akan rusak. Karena terjemur matahari, panas, dingin, yang penting kembalikan lagi ke suhu normal, silahkan dikonsumsi atau diminum. Nah, TDS-nya melampaui dari 500 bahkan sampai di 800. Artinya TDS ini adalah bukan standar menyatakan air layak diminum atau tidak, cuma dibatasi untuk menjaga-jaga keamanan. Nah, itu biasanya standarnya adalah air tanah atau air sungai. Air tanah artinya air yang melewati pengeboran, kita ambil TDS-nya di atas 500 jangan diminum, karena itu pasti berbahaya. Udah dinyatakan seperti itu, padahal tidak semua itu, tapi distandarkan di angka 500. Kalau di bawah 500 misalnya di 450 atau berapa, itu tubuh kita masih mampu menetralisirnya kalau sekali dua kali. Tapi kalau sudah 500, walaupun baru satu kali, kita bisa sakit perut, bisa mungkin gejala-gejala muntah-muntah dan lain-lain. Nah, itu maksudnya. Itu standar yang ditetapkan WHO.